Bab 7 Konsep Diri. Pengantar bab. Konsep diri, self-concept, adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang dalam pergaulan sehari-hari dengan lingkungan sekitar. Perkembangan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep dirinya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Seseorang yang mampu mengembangkan konsep dirinya menjadi konsep diri yang positif, akan memiliki kematangan dan kepribadian positif serta mampu mengarahkan pada perilaku yang positif pula. Walaupun, beberapa orang ternyata tidak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, sehingga ia cenderung memandang dirinya negatif, tidak berdaya, lemah, merasa gagal, tidak disukai, rendah diri, tidak beruntung dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat tidak baik, dan bahkan orang-orang di sekelilingnya akan ikut terpengaruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang apa itu konsep diri dan bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif. Dalam bab ini akan dibahas lebih lengkap dan lugas mengenai konsep diri dan bagaimana cara mengembangkan konsep diri menjadi positif. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori-teori tentang konsep diri, yang menjadi acuan dalam melakukan introspeksi dan dikembangkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik akan teori konsep diri, diharapkan mahasiswa mampu menjadi lebih matang dan dewasa dalam menampilkan perilaku dalam pergaulan maupun mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Tujuan khusus. Setelah mahasiswa mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Mampu menjelaskan pengertian konsep diri. 2. Mampu menjelaskan pentingnya konsep diri. 3. Mampu menjelaskan asal-usul konsep diri. 4. Mampu menjelaskan konsep diri negatif dan positif. 5. Mampu menjelaskan pembentukan konsep diri positif. Materi bab. A. Pengertian konsep diri. Konsep diri, Lubis, 2011. Secara umum dapat diartikan sebagai bagaimana keyakinan, pandangan, penilaian, komentar seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri memiliki beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ilmuwan dan pakar-pakar psikologis. Atwater menjelaskan konsep diri adalah cara pandang kita yang merupakan pusat dari kesadaran dan tingkah laku kita. Konsep diri melibatkan perasaan, nilai-nilai yang kita anut serta keyakinan-keyakinan kita. Menurut Bourne, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan dengan orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Mulyana menjelaskan bahwa konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Hurlock memberikan pengertian tentang konsep diri sebagai gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Konsep diri ini merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Menurut William D. Brooks, pengertian konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Centi mengemukakan konsep diri, self-concept, tidak lain tidak bukan adalah gagasan tentang diri sendiri. Konsep diri terdiri dari bagaimana kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana kita harapkan. Konsep diri definisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang, perasaan dan pemikiran individu terhadap dirinya yang meliputi kemampuan, karakter, maupun sikap yang dimiliki. Sarwono menjelaskan konsep diri adalah semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya yang melekat pada seseorang. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Selain itu konsep diri terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita, the self is myself, bagaimana citra diri kita, body image, kita ingin diri kita seperti apa, the self I like to be, dan bagaimana kita merasakan orang lain menilai kita seperti apa, the way I feel others see me. Hal ini sesuai dengan penjabaran konsep diri yang diungkapkan oleh Hurlock, Hutagalung, 2007,
yang mengatakan bahwa konsep diri dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konsep diri sebenarnya yang merupakan konsep seseorang dengan dirinya yang sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain serta persepsinya tentang penilaian orang lain terhadap dirinya. 2. Konsep diri ideal merupakan gambaran seseorang mengenai keterampilan dan kepribadian yang didambakannya. Sedangkan Sartre, Hutagalung, 2007, mempertajam pengertian konsep diri dengan memahami konsep diri manusia tidak dapat terlepas dari relasi antar manusia. Konsep diri merupakan hal yang penting dalam menghadapi hidup, karena seringkali masalah-masalah yang kita hadapi bersumber dari diri kita sendiri. Pikiran negatif, anggapan-anggapan dan penilaian negatif terhadap diri kita membuat kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada dan akhirnya lama-kelamaan dapat membuat kita minder bahkan frustasi. Selain itu, dengan pemahaman konsep diri yang benar, seseorang akan dapat lebih mengetahui dirinya sendiri dan belajar untuk lebih menerima dirinya. B. Pentingnya konsep diri. Urgensi konsep diri sesuai dengan teori Carl Ransom Rogers, Lubis, 2011, seorang tokoh psikologi humanis, aliran fenomenologis eksistensial, psikolog klinis dan terapis, yaitu individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Konsep diri banyak mempengaruhi proses pengembangan diri, self-development, dan menentukan siapa kita di kemudian hari. Individu dengan konsep diri positif, cenderung mengembangkan sikap-sikap positif mengenai dirinya sendiri, dan sebaliknya individu dengan konsep diri negatif, cenderung akan mengembangkan nilai-nilai atau pandangan yang negatif tentang segala kondisi atau sistem sosial yang ada. Konsep diri yang dimiliki oleh seseorang, baik positif maupun negatif, akan mempengaruhi cara penilaian individu tersebut mengenai dirinya dan lingkungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi perilakunya. Individu akan cenderung bertingkah laku sesuai dengan konsep diri yang dimilikinya. Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku. Artinya apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya, jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. Dengan konsep diri, seseorang akan mampu untuk 1. Mengetahui tujuan hidup, sehingga jelas arah hidup. 2. Mengetahui jalan hidup, sehingga mempunyai bingkai yang jelas dalam melangkah di hidup ini. 3. Bersemangat dan termotivasi untuk menjalani jalan konsep diri karena tahu ada kesuksesan ideal menanti kita di depan. Definisi sukses berbeda satu sama lainnya. Kemampuan untuk memahami diri sendiri, atau konsep diri, berkembang sejalan dengan usia seseorang. Menurut teori cerminan diri, Looking Glass Self, pemahaman seseorang terhadap dirinya merupakan refleksi bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Konsep diri berkembang seiring dengan perkembangan sosial seseorang. Perkembangan sosial seseorang juga tidak terlepas dari kognisi seseorang, social cognition, atau bagaimana seseorang memahami pikiran, perasaan, motif dan perilaku orang lain. Banyak ahli perkembangan yang percaya bahwa bayi yang baru lahir belum mempunyai konsep diri. Konsep diri mulai berkembang secara perlahan-lahan pada usia 2-6 bulan ketika dia mulai menyadari perbedaan dirinya dengan lingkungan eksternalnya. Pada usia 18-24 bulan, bayi mulai menunjukkan pengenalan diri, self-recognition, dan mulai membentuk diri categorical self, yang mengklasifikasikan mereka dalam dimensi sosial yang signifikan seperti usia atau jenis kelamin. Pada usia prasekolah, anak mulai belajar berperilaku sesuai dimensi psikologikal yang sangat konkret, terutama mengenai gambaran fisik, kepemilikan dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Antara usia 2-3 tahun anak dapat membicarakan kebutuhan, perasaan dan keinginan, namun belum menyadari bahwa kepercayaan seseorang mempengaruhi hal tersebut. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai menyadari bahwa kepercayaan dan keinginan merupakan keadaan mental yang berbeda dan kedua-duanya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Melalui hubungan dengan saudara-saudaranya, mereka mulai mempelajari dan mengambil kesimpulan tentang perbedaan dari konsep diri yang dapat dilihat dan disimpulkan orang lain, public self, dengan diri yang bersifat lebih dalam dan subjektif yang hanya diketahui individu dan tidak ditampilkan di depan umum, private self. Pada usia 8 tahun, anak mulai menggambarkan diri mereka dalam atribut yang lebih dalam dan lebih bertahan lama.
Remaja telah memiliki konsep diri yang lebih terintegratif dan lebih abstrak yang menunjukkan kualitas disposisional mereka, termasuk sifat, kepercayaan, sikap dan nilai-nilai, namun pengetahuan tentang karakteristik ini masih berinteraksi satu sama lainnya dan dengan pengaruh situasional mempengaruhi perilaku mereka. Remaja masih dapat menunjukkan perilaku diri yang pura-pura, false self-behavior, yang dapat menimbulkan kebingungan siapa mereka sesungguhnya. Sejalan dengan perkembangannya, anak tidak hanya memahami lebih banyak tentang diri mereka sendiri, mereka juga mulai melakukan evaluasi terhadap kualitas yang mereka persepsikan. Aspek evaluatif dari konsep diri yang dimiliki seseorang ini disebut dengan harga diri, self-esteem. C. Asal-usul konsep diri. Manusia dilahirkan dengan tidak membawa konsep diri. Konsep diri terbentuk seiring dengan perkembangan manusia sebagai akibat dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya di antaranya. 1. Orang lain. Seseorang mengenal dirinya tidak dengan sendirinya, tapi seseorang mengenal dirinya diawali dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Konsep diri terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain mengenai dirinya. Seseorang menilai dirinya positif ketika dia mendapat senyuman, pujian, ucapan selamat, pelukan, dan penghargaan dari orang lain. Sedangkan seseorang akan menilai dirinya negatif ketika dia mendapat cemoohan, omelan, dimarahi, dipukul, dan disindir oleh orang lain. Namun tidak semua orang berpengaruh dalam proses pembentukan konsep diri seseorang. Orang-orang yang berpengaruh tersebut disebut significant others, yaitu orang-orang yang sangat penting bagi diri seseorang. Significant others juga meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Contoh significant others adalah orang tua, keluarga, saudara kandung, teman bermain, kekasih, tokoh figur, dan lain-lain. Ketika seseorang sudah dewasa, dia akan menilai dirinya berdasarkan berbagai informasi yang dia dapat. Hal ini dikenal dengan konsep generalized others. 2. Kelompok acuan, reference group. Dalam kehidupan nyata, setiap orang sebagai bagian dari masyarakat merupakan anggota dari berbagai kelompok. Setiap kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri. Di antara berbagai kelompok tersebut, terdapat satu kelompok yang disebut sebagai kelompok acuan yang membuat individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut kelompok itu. Kelompok inilah yang membentuk konsep diri seseorang. Misalnya, Jeffrey adalah anggota berbagai kelompok, di antaranya adalah kelompok persekutuan gereja, fitness, Persatuan Mahasiswa Bali, pecinta mobil kuno, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan arisan RT. Menurut Jeffrey, kelompok yang menjadi acuannya adalah kelompok pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu Jeffrey menjadikan norma dan nilai yang berlaku di DJBC sebagai acuannya. Jeffrey akan bersikap, bernampilan, bertutur kata layaknya seorang pegawai DJBC. 3. Faktor lingkungan lainnya. Faktor lingkungan lain yang mempengaruhi pembentukan konsep diri adalah pendidikan, masyarakat termasuk budayanya, pengalaman seseorang, dan media massa. D. Konsep diri positif dan negatif. Konsep diri dapat dibagi menjadi dua, Lubis, 2011, yakni konsep diri positif dan konsep diri negatif. 1. Konsep diri positif. Penilaian positif pada diri sendiri dan mengenal diri sendiri secara baik. Konsep diri positif berarti memiliki sikap optimis, penuh percaya diri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialami. Beranggapan bahwa hidup adalah suatu proses penemuan dan berharap kehidupan dapat membuat diri senang, dapat memberikan kejutan, dan memberikan imbalan. Dengan menerima semua keadaan diri, maka dapat menerima semua keadaan orang lain. Ismail, Lubis, 2011, menjelaskan bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam hubungan interpersonal, karena setiap orang akan bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Artinya bahwa bila konsep diri seseorang positif, maka individu akan cenderung mengembangkan sikap-sikap positif mengenai dirinya sendiri, seperti rasa percaya diri yang baik serta kemampuan untuk melihat dan menilai diri sendiri secara positif. Individu dengan konsep diri positif cenderung akan dapat menimbulkan tingkah laku penyesuaian yang baik dengan lingkungan sosial. Orang dengan konsep diri positif dapat dilihat jika mereka A. Optimis, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. B. Percaya diri, merasa setara atau sederajat dengan orang lain. C. Rendah hati, menerima pujian tanpa rasa malu. D.
Menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat. E. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. F. Memiliki kesanggupan dalam mengungkapkan aspek yang tidak disenangi dan berusaha untuk merubahnya. G. Menyenangi dan menghargai diri mereka sendiri sebagaimana sikap mereka terhadap orang lain. H. Peduli. I. Kreatif. J. Profesional. 2. Konsep diri negatif. Penilaian negatif pada diri sendiri dengan tidak merasa cukup baik terhadap apapun yang dimiliki dan merasa tidak mampu mencapai suatu apapun yang berharga. Hal ini terus berlanjut sehingga akan menuntun diri sendiri ke arah kelemahan emosional. Kemudian mungkin akan mengalami depresi atau kecemasan secara ajak, kekecewaan emosional yang lebih parah dan kualitasnya mungkin mengarah ke keangkuhan dan keegoisan. Hal ini akan mengarah pada penghancuran diri. Ismail, Lubis, 2011, menjelaskan bila seseorang memiliki konsep diri yang negatif, maka individu tersebut cenderung akan mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah diri, merasa ragu, dan kurang percaya diri. Individu dengan konsep diri yang negatif akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Brooks dan Emmett, Lubis, 2011, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik seseorang dengan konsep diri positif dan seseorang dengan konsep diri negatif. Orang dengan konsep diri negatif dapat dilihat jika mereka a. mudah marah dan peka terhadap kritik, namun dipersepsi sebagai upaya orang lain untuk menjatuhkan harga dirinya. B. Cenderung menghindari dialog yang terbuka. C. Selalu mempertahankan pendapat walaupun pendapatnya itu salah. D. Sangat respek terhadap berbagai pujian yang ditujukan pada dirinya dan segala atribut atau embel-embel yang menunjang harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. E. Memiliki kecenderungan bersikap hiperkritis terhadap orang lain. F. Jarang bahkan tidak pernah mengungkapkan penghargaan atau pengakuan terhadap kelebihan orang lain. G. Memiliki perasaan mudah marah, cenderung mengeluh dan meremehkan orang lain. H. Merasa tidak disenangi dan tidak diperhatikan oleh orang banyak, karena itulah cenderung bereaksi untuk menciptakan permusuhan. I. Tidak mau menyalahkan diri sendiri namun selalu memandang dirinya sebagai korban dari sistem sosial yang tidak benar. J. Pesimis terhadap segala yang bersifat kompetitif, serta takut bersaing dan berprestasi, serta tidak berdaya melawan persaingan yang merugikan dirinya. E. Pembentukan konsep diri positif. Banyak cara yang dilakukan untuk membentuk konsep diri yang positif, salah satunya adalah dengan cara berpikiran positif dan memahami serta mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, potential power. Hal pertama untuk menumbuhkan konsep diri positif adalah dengan memberikan ide positif tentang diri sendiri, misalnya dengan kata-kata penyemangat seperti, saya sukses, saya baik, saya bis. Hal yang dianggap sepele seperti ini sebenarnya memberi pengaruh besar terhadap anggapan serta ide mengenai diri sendiri. Terdapat pepatah yang mengatakan, you are what you think, yang berarti dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Apabila kita berpikiran positif, maka hal-hal positif yang akan terjadi, begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya mental blocking. Ketika kita sudah memikirkan sesuatu secara serius, maka hal tersebut akan terkunci dan masuk ke alam bawah sadar. Dengan begitu, secara tidak kita sadari tindakan, sikap, dan perilaku kita mengikuti apa yang sudah masuk ke alam bawah sadar tersebut. Begitu juga dalam ajaran agama Islam bahwa Allah selalu bersama prasangka umatnya. Dengan begitu kita diwajibkan untuk terus berpikiran positif. Selain itu perlu juga mengembangkan potential power, potensi diri. Potensi diri juga merupakan hal yang penting karena untuk memperoleh konsep diri positif seseorang perlu merasakan keberhasilan, bukan kegagalan terus-menerus. Untuk mencapai hal itu seseorang harus melakukan hal yang sesuai dengan potensi dirinya. Untuk memperkuat potensi diri harus dilakukan dengan mengetahui potensi diri dan mengembangkan potensi diri. Potensi diri dapat dioptimalkan dengan cara mengetahui apa yang Anda sukai, karakter pribadi Anda, dan mengenali prestasi Anda di masa lalu dan mengembangkan potensi diri dengan pendidikan, pengalaman, serta membaca dan menulis. Selain itu untuk mengembangkan potential power dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sukoco, 2008, yaitu 1. Nikmati kehidupan dan menghargai orang lain. 2. Mengambil kesempatan sebaik-baiknya. 3. Bernegosiasi, berunding, hingga tidak ada pihak yang dirugikan. 4.
Gunakan insting Anda dan bersikap cerdas. 5. Penuh inspirasi dan memimpin. 6. Sikap seorang pemenang dan pandangan positif yang luas. 7. Kesadaran diri akan bakat dan kemampuan. 8. Memahami orang lain. 9. Membangun kekuatan dengan rekan-rekan yang berpengaruh. 10. Fokus dan perbaiki penampilan Anda. Karena konsep diri tidak akan terlepas dari keterkaitan hubungan antar manusia, kita harus mengenali diri kita dan bagaimana orang lain memahami kita terlebih dahulu. Salah satu kerangka analisis untuk mempelajari jenis kepribadian seseorang berdasarkan atas kemauan diri untuk memberi dan menerima, baik informasi maupun masukan serta kritik di dalam kerjasama kelompok maupun antar individu adalah jendela Johari atau Johari Window. Metode ini dikembangkan oleh Joseph Loew dan Harry Ingham. Kerangka analisis ini menggambarkan sebuah jendela komunikasi dan transformasi dalam proses memberi dan menerima umpan balik baik berbentuk informasi, pujian, kritik dari orang lain untuk pengembangan kepribadian seseorang sehingga terbentuk konsep diri yang positif. Jendela Johari terdiri dari 4 kuadran. 1. Open area. Open area atau area terbuka adalah wilayah di mana saya mengetahui tentang diri saya dan orang lain pun mengetahui hal-hal tersebut. Misalnya Jeffrey adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini adalah hal yang diketahui oleh Jeffrey dan orang-orang lain di sekitarnya. 2. Blind area. Blind area atau area buta adalah ketika saya tidak mengetahui tentang suatu hal tentang diri saya namun justru orang lain yang mengetahui hal tersebut. Misalnya Arif adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan pelayanan kepada para importir. Arif merasa sudah memberikan pelayanan secara prima sesuai dengan arahan kepala kantornya. Ternyata para importir merasa bahwa pelayanan yang diberikan Arif terlalu kaku dan Arif tidak mengetahui hal tersebut karena para importir hanya membicarakannya di belakang tanpa sepengetahuan Arif. Arif di sini dianggap buta tidak mengetahui apa yang dibicarakan orang lain mengenai dirinya. 3. Hidden area. Lainnya halnya dengan hidden area di mana hanya saya yang mengetahui suatu hal tentang diri saya dan orang lain tidak mengetahui hal tersebut. Misalnya Brian adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akhir-akhir ini kinerja menurun ternyata dia mengalami patah hati karena kekasih yang dicintainya menikah dengan orang lain. Atasan dan rekan kerja Brian menjadi bingung karena Brian sering melamun, uring-uringan, dan tidak konsentrasi dalam bekerja. Brian menutup rapat-rapat hal ini karena dia merasa malu. Dalam hal ini Brian menyembunyikan, hide, sesuatu agar tidak diketahui orang lain. 4. Unknown area. Unknown area adalah wilayah yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Contohnya adalah kelahiran, jodoh, rejeki, dan kematian. Untuk menghasilkan konsep diri yang positif seharusnya seseorang memperlebar open area sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dengan mengetahui apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita harus bisa memperkecil blind area dengan cara mengajak diskusi orang lain tentang apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita bisa memperkecil blind area tetapi tidak mungkin menghilangkan blind area karena kita tidak mungkin mengendalikan pemikiran orang lain. Sebaik apapun kita, tetap saja orang lain memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Begitu juga dengan hidden area, jika kita terlalu banyak menyimpan hal-hal tentang diri kita, bagaimana orang lain mau melangkah memasuki wilayah pribadi kita? Pada dasarnya awal interaksi seseorang itu dimulai dari mencari persamaan. Dengan kita membuka diri, orang lain akan mengetahui apa persamaan antara dirinya dengan kita dan komunikasi pun terjalin dengan baik. Sama seperti blind area, kita bisa memperkecil hidden area tapi jangan semua hal tentang diri kita dibagi kepada orang lain, hal ini terlalu berbahaya. Terakhir adalah unknown area yang hanya milik sang kuasa kita tidak bisa perkecil atau perbesar. Jadi intinya adalah semakin lebar open area dibanding area-area lainnya, maka konsep diri semakin positif. Latihan. 1. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? 2. Jelaskan pentingnya konsep diri. 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Jelaskan faktor mana yang paling besar pengaruhnya dalam pembentukan konsep diri. 4. Sebutkan dan jelaskan konsep diri positif dan negatif. 5. Sebutkan dan jelaskan pembentukan konsep diri positif. Rangkuman. Konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Selain itu konsep diri terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita, the self is myself,
bagaimana citra diri kita, body image, kita ingin diri kita seperti apa, the self I like to be, dan bagaimana kita merasakan orang lain menilai kita seperti apa, the way I feel others see me. Sejalan dengan perkembangannya, anak tidak hanya memahami lebih banyak tentang diri mereka sendiri, mereka juga mulai melakukan evaluasi terhadap kualitas yang mereka persepsikan. Aspek evaluatif dari konsep diri yang dimiliki seseorang ini disebut dengan harga diri, self-esteem. Manusia dilahirkan dengan tidak membawa konsep diri. Konsep diri terbentuk seiring dengan perkembangan manusia sebagai akibat dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Individu dengan konsep diri positif, cenderung mengembangkan sikap-sikap positif mengenai dirinya sendiri, dan sebaliknya individu dengan konsep diri negatif, cenderung akan mengembangkan nilai-nilai atau pandangan yang negatif tentang segala kondisi atau sistem sosial yang ada. Ismail, Lubis, 2011, menjelaskan bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam hubungan interpersonal, karena setiap orang akan bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Ismail, Lubis, 2011, menjelaskan bila seseorang memiliki konsep diri yang negatif, maka individu tersebut cenderung akan mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah diri, merasa ragu, dan kurang percaya diri. Individu dengan konsep diri yang negatif akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Banyak cara yang dilakukan untuk membentuk konsep diri yang positif, salah satunya adalah dengan cara berpikiran positif dan memahami serta mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, potential power. Salah satu kerangka analisis untuk mempelajari jenis kepribadian seseorang berdasarkan atas kemauan diri untuk memberi dan menerima, baik informasi maupun masukan serta kritik di dalam kerjasama kelompok maupun antar individu adalah jendela Johari atau Johari Window. Untuk menghasilkan konsep diri yang positif seharusnya seseorang memperlebar open area sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dengan mengetahui apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita harus bisa memperkecil blind area dengan cara mengajak diskusi orang lain tentang apa yang mereka pikirkan tentang kita.